Di sini kami akan menjelaskan tentang menjelajahi kesulitan presentasi. Nama saya adalah Putri Sofiati, NIM 106. Yang kedua, Roisatul Jannah, NIM 117. Yang ketiga, Adinta Jasmine Nuraini, NIM 124. Yang keempat ada Abdul Aziz, NIM 126. Pada subbab menjelajahi kesulitan prestasi ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah untuk sukses. Yang kedua, siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Yang ketiga, siswa yang menunda. Yang keempat, siswa yang perfeksionis. Yang kelima, siswa dengan kecemasan tinggi. Yang keenam, siswa yang tidak tertarik atau terasing. Pembahasan pertama yaitu siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah untuk sukses. Bropi 1998 memberikan deskripsi siswa berprestasi rendah dengan harapan yang rendah untuk sukses seperti berikut. Siswa-siswa ini harus diyakinkan secara konsisten bahwa mereka dapat memenuhi tujuan dan tantangan yang telah ditetapkan untuk mereka dan bahwa Anda akan memberi mereka bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Namun mereka perlu diingatkan bahwa Anda akan menerima kemajuan mereka hanya selama mereka membuat upaya nyata. Maksudnya di sini, ketika ada siswa yang berprestasi rendah, dia juga akan mempunyai tingkat kesuksesan yang rendah. Upaya untuk siswa tersebut tidak mempunyai kesuksesan yang rendah. Siswa itu harus diyakinkan bahwa dia bisa melakukan apa yang dia lakukan itu. Siswa tersebut butuh support dari lingkungan sekitar, dan siswa itu bisa berhasil kalau ada tindakan yang nyata. Kalau tidak ada tindakan yang nyata, maka siswa itu tidak akan bisa sukses. Pembahasan kedua ada sindrom kegagalan. Sindrom kegagalan ini mengacu pada harapan rendah untuk keberhasilan dan menyerah pada kesulitan pertama. Siswa dengan sindrom kegagalan rendah berbeda dari siswa berprestasi rendah. Maksudnya itu, saat ada siswa yang mengalami sindrom kegagalan, dia akan menyerah dan takut untuk mencobanya lagi. Beda dengan siswa berprestasi rendah. Saat siswa tersebut gagal, dia akan terus mencoba dan mencoba lagi sampai dia bisa. Siswa berprestasi rendah tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sindrom kegagalan apabila dia tidak mau diberi motivasi untuk melakukan upaya tersebut, upaya yang diberikan oleh guru tersebut. Metode penyegaran kognitif untuk meningkatkan motivasi siswa yang menunjukkan sindrom kegagalan. Itu ada 2 cara. Yang pertama, melatih evakuasi untuk meningkatkan persepsi evakuasi diri siswa. Tujuan utamanya itu ajarkan siswa untuk mengatur dan berusaha mencapai tujuan proklamasi dan menantang tertentu. Pantau pekerjaan siswa dan sering mendukung siswa dengan mengatakan hal-hal seperti "Aku tahu kau bisa melakukannya." Gunakan pemodelan dewasa dan rekan sebaya secara efektif. Ubahlah dan sesuaikan instruksi sesuai pengetahuan dan keterampilan siswa. Tekan perbandingan sosial sampai minimum. Jadilah seorang guru ampuh dan memiliki kepercayaan pada kemampuan Anda. Lihat siswa dengan sindrom kegagalan sebagai tantangan daripada pecundang. Maksudnya di sini, jadi guru itu diharapkan memantau siswanya. Guru sering mendukung siswa
yang memiliki sindrom kegagalan dengan mengatakan, "Aku tahu kamu bisa melakukannya," seperti memberi motivasi dan semangat pada siswa tersebut. Guru juga harus bisa mengubah instruksi. Guru memberikan motivasi setiap harinya dengan cara yang berbeda, dan guru memantau apakah setiap harinya ada perubahan pada siswa tersebut. Guru harus meyakinkan siswa tersebut bahwa yang dilakukannya itu mudah. Yang kedua ada pelatihan strategi. Pelatihan strategi menekan pada tingkatan domain dan tugas, keterampilan khusus, serta strategi siswa. Tujuan utamanya, bantulah siswa untuk memperoleh dan mengatur penggunaan pembelajaran yang efektif dan strategi pemecahan masalah mereka. Ajarkan siswa yang harus dilakukan, cara melakukannya, serta waktu dan alasan melakukannya. Maksudnya, guru harus membantu siswa dengan cara memperoleh pengajaran yang efektif. Guru harus mencari cara belajar yang sesuai dengan keinginan siswa, dan guru harus membantu memecahkan masalah siswa, seperti memberikan solusi untuk siswa agar cepat menemukan jalan keluarnya. Upaya terbaik mereka, namun siswa dengan sindrom kegagalan tidak mencurahkan usaha yang cukup, sering memulai tugas-tugas dengan cara setengah hati, dan cepat menyerah saat merasakan adanya tantangan. Siswa dengan sindrom kegagalan biasanya memiliki efikasi diri rendah dan pola pikir tetap. Siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Beberapa individu begitu tertarik melindungi harga diri mereka dan menghindari kegagalan sehingga mereka terganggu dan dalam mengejar tujuan dan terlibat dalam strategi yang tidak efektif. Menurut Asor, Van Tenskisti dan Kaplan 2009 dan Covington 2009. Selanjutnya, strategi lain menurut Covington dan Dry 2002. Ada 3. Yang pertama, tidak tampil. Strategi yang paling jelas untuk menghindari kegagalan adalah dengan tidak mencoba. Di dalam kelas, taktik tidak tampil termasuk tampak bersemangat menjawab pertanyaan guru, tetapi berharap guru akan memanggil siswa lain, merosot di kursi agar tidak terlihat oleh guru, dan menghindari kontak mata. Hal ini dapat terdengar seperti penipuan kecil, tetapi mereka mungkin mengarah ke bentuk ketidakterlibatan lainnya yang lebih kronis, seperti putus sekolah dan absen berlebihan. Yang kedua, ada penundaan. Individu yang menunda belajar untuk ulangan sampai menit terakhir bisa menyalahkan kegagalan pada manajemen waktu yang buruk, sehingga membelokkan perhatian dari kemungkinan bahwa mereka tidak kompeten. Variasi tema ini adalah mereka untuk mengambil begitu banyak tanggung jawab, sehingga mereka memiliki alasan untuk tidak melakukan dengan cara yang sangat kompeten. Yang ketiga, menetapkan tujuan tidak terjangkau. Dengan menetapkan tujuan begitu tinggi bahwa hampir tidak mungkin berhasil, setiap individu dapat menghindari implikasi bahwa mereka tidak kompeten karena hampir setiap orang akan gagal untuk mencapai tujuan ini. Upaya untuk menghindari kegagalan sering melihat strategi hambatan sendiri seperti yang baru saja dibahas, yaitu beberapa individu sengaja menghalangi diri mereka dengan tidak membuat usaha, dengan menunda proyek sampai menit terakhir, dengan main malam sebelum ujian, dan seterusnya. Sehingga jika performa mereka berikutnya adalah tingkat yang rendah, maka penyebabnya adalah situasi ini, bukan karena kemampuan. Menurut Leondri dan Gonivida tahun 2007. Selanjutnya, berikut adalah beberapa strategi untuk membantu siswa mengurangi keasikan dengan cara melindungi diri dan menghindari diri mereka. Menurut Covington dan Tidd tahun 1996. Ada 3. Yang pertama, pandu siswa dalam menetapkan tujuan yang menantang, namun realistis. Yang kedua, bantu siswa untuk memperkuat hubungan antara usaha mereka dengan harga diri. Katakan kepada mereka untuk bangga dalam usaha mereka dan peringatkan mereka untuk mengurangi perbandingan sosial.
Yang ketiga, dorong siswa untuk memiliki keyakinan positif tentang kemampuan mereka. Nah, selanjutnya siswa yang menunda. Cara lain siswa yang dapat gagal untuk mencapai potensi mereka adalah menunda-nunda secara teratur. Meta-analisis terbaru dari studi penelitian menunjukkan bahwa penundaan ini terkait dengan efikasi diri yang rendah, kesadaran rendah, mudah teralihkan, dan motivasi berprestasi rendah. Alasan lain siswa menunda-nunda termasuk kurangnya manajemen waktu, kesulitan berkonsentrasi, ketakutan dan kecemasan, kewalahan oleh tugas, dan takut mendapatkan nilai buruk. Misalnya, keyakinan negatif, masalah pribadi, masalah keuangan, masalah dengan pacar atau pacar, dan sebagainya. Kebosanan, harapan, tidak realistis, dan perfeksionisme percaya bahwa Anda harus membaca semua yang tertulis pada subjek sebelum Anda mulai menulis makalah. Misalnya, dan takut gagal, berpikir bahwa jika Anda tidak dapat nilai A, Anda akan gagal. Misalnya, penundaan dapat berupa banyak bentuk, termasuk ini. University of Lyonnais Pusat Konseling 1996 mengabaikan tugas dengan harapan bahwa tugas tersebut akan hilang. Meremehkan pekerjaan yang terlibat dalam tugas atau melebih-lebihkan kemampuan seseorang dan sumber daya. Menghabiskan berjam-jam di permainan komputer dan di internet. Mengganti kegiatan yang layak tetapi dengan prioritas lebih rendah seperti membersihkan salah satu kamar. Percaya bahwa penundaan kecil diulang dan tidak akan menyakiti. Tekun hanya pada bagian dari tugas seperti menulis dan menulis ulang paragraf pertama dan di kertas, tetapi tidak pernah sampai ke intinya. Menjadi tidak berdaya saat harus memilih antara dua alternatif. Contohnya, mempertimbangkan antara apakah harus melakukan pekerjaan rumah, biologi, atau Inggris dulu, dengan hasil yang tidak ada yang dikerjakan. Selanjutnya, siswa yang perfeksionis. Menurut Haring 2003, seperti disebutkan sebelumnya, perfeksionisme terkadang menjadi alasan yang mendasari penundaan. Perfeksionisme berpikir bahwa kesalahan tidak pernah diterima, bahwa standar performa tertinggi harus selalu diraihnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 13. Prestasi sehat dan perfeksionisme berbeda dalam beberapa cara. Perfeksionisme rentan terhadap penurunan produktivitas, gangguan kesehatan, masalah hubungan, dan rendah diri. Depresi, kecemasan, dan gangguan makan adalah hasil umum perfeksionisme menurut Reis 2007. Selanjutnya ada pembahasan kelima, siswa dengan kecemasan tinggi. Pengertian kecemasan sendiri itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang sangat jelas terhadap ketakutan. Ini adalah normal bagi siswa untuk peduli atau khawatir saat mereka menghadapi tantangan sekolah, seperti melakukan ulangan dengan baik. Beberapa tingkat kecemasan siswa yang tinggi adalah hasil dari harapan prestasi yang tidak realistis dan tekanan orang tua. Menurut Wiglet dan kawan-kawan 2006, bagi banyak siswa, kecemasan meningkat di tahun sekolah karena mereka lebih sering menghadapi evaluasi, perbandingan sosial, dan bagi beberapa pengalaman kegagalan, menurut Eccles. Nah, maksudnya siswa dengan kecemasan tinggi itu biasanya siswa tersebut cemas karena adanya tekanan dari orang tua, seperti siswa harus memiliki prestasi yang tinggi. Di saat itu, kecemasan siswa akan muncul karena siswa akan berpikir apakah dia bisa melakukan seperti apa yang orang tuanya inginkan. Dan biasanya, kecemasan tinggi pada siswa itu terjadi pada tahun sekolah. Ya, karena adanya tekanan tersebut. Saat hari libur, siswa akan merasa tenang karena siswa merasa tidak ada beban tugas-tugas dari sekolah. Selanjutnya ada pembahasan
Keenam, pembahasan terakhir yaitu siswa yang tidak tertarik atau terasing. Menurut Typespi 1998 berpendapat bahwa masalah motivasi paling sulit di antara siswa apatis, tidak tertarik dalam belajar atau terasing dari pelajaran sekolah. Mencapai di sekolah bukan merupakan nilai penting bagi mereka untuk menjangkau siswa apatis dan memerlukan upaya. Jadi, maksudnya itu, ketika ada siswa apatis, dia akan sulit menerima motivasi. Siswa yang apatis itu sendiri seperti acuh tidak acuh pada apa yang dilakukannya. Yang penting dia melakukan apa yang menjadi peraturan sekolah, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jadi, cara menghadapi siswa apatis itu butuh upaya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan mengajar, strategi untuk membantu siswa mengatasi penundaan. Nah, di sini berikut adalah beberapa strategi yang baik untuk membantu siswa mengurangi atau menghilangkan penundaan. Di antaranya, yang pertama, dorong mereka untuk mengakui bahwa penundaan adalah masalah. Nah, di sini seringkali penunda tidak menghadapi masalah mereka. Saat siswa mengakui bahwa mereka menunda-nunda, terkadang hal ini biasanya membuat mereka mulai berpikir tentang bagaimana untuk memecahkan masalah. Yang kedua, dorong mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan mereka. Nah, dapatkan mereka untuk berpikir tentang bagaimana penundaan dapat merusak nilai-nilai dan tujuan mereka. Yang ketiga, bantu mereka mengelola waktu mereka lebih efektif. Nah, di sini kita harus minta mahasiswa membuat rencana bulanan, mingguan, dan harian atau tahunan. Kemudian membantu mereka memantau bagaimana mereka menggunakan waktu mereka dan menemukan cara untuk menggunakan lebih bijak. Yang keempat, mintalah mereka membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terkadang kan siswa menunda-nunda karena mereka memandang tugas begitu besar dan luar biasa bahwa mereka tidak akan mampu menyelesaikannya. Nah, saat hal ini terjadi, membuat mereka untuk membagi tugas ke dalam unit yang lebih kecil dan mengatur subtujuan untuk menyelesaikan satu unit pada suatu waktu. Nah, strategi ini sering dapat membuat tampaknya menjadi tugas yang benar-benar diatur, mengelola, mampu. Tanggal jatuh tempo sementara untuk unit yang lebih kecil dapat sangat membantu bagi siswa rawan penundaan. Nah, yang kelima, ajarkan siswa untuk menggunakan strategi perilaku. Nah, di sini kita harus minta mereka mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin menjaga mereka dari fokus pada tugas dan kegiatan yang paling penting. Di sini kita bisa menyuruh mereka untuk mencatat kapan dan saat mereka terlihat dalam pengalihan tersebut. Nah, kemudian minta mereka untuk merencanakan bagaimana untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaannya. Nah, strategi ini perilaku lainnya termasuk membuat siswa membuat kontrak dengan Anda, orang tua, atau mentor. Nah, yang terakhir, bantu mereka belajar bagaimana menggunakan strategi kognitif. Nah, di sini kita bisa mendorong siswa untuk memerhatikan godaan mental yang dapat menyebabkan pengalihan perilaku. Contoh, saya akan melakukannya besok. Apa masalah dengan menonton 1 atau 2 jam dari TV sekarang? Dan aku tidak bisa melakukannya. Nah, kita bisa membantu mereka belajar bagaimana untuk sengketa pengalihan mental. Misal, mendapatkan untuk memberitahu diri mereka sendiri. Seperti, aku benar-benar tidak punya banyak waktu yang tersisa, dan hal-hal lain pasti akan datang nanti, atau jika saya mendapatkan ini selesai, saya akan dapat menikmati waktu saya lebih baik. Di sini juga ada hubungan mengajar tentang strategi untuk membantu siswa mengatasi kecenderungan perfeksionis mereka. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang baik untuk membimbing siswa dalam mengurangi atau menghilangkan kecenderungan perfeksionis. Yang pertama, mintalah siswa membuat daftar keuntungan dan kerugian dari mencoba menjadi sempurna. Nah, saat siswa melakukan hal ini, mereka mungkin menemukan bahwa harga dari mencoba menjadi sempurna terlalu besar. Yang kedua, pandu siswa menjadi lebih sadar akan berpikir kritis diri terhadap sikap semua
atau tidak sama sekali. Di sini bantu siswa belajar bagaimana untuk menggantikan pikiran yang lebih realistis dan wajar untuk kebiasaan mereka yang terlalu kritis. Yang ketiga, bantulah siswa menjadi realistis tentang yang dapat mereka capai. Nah, di sini dengan mengajak siswa untuk menetapkan tujuan yang lebih realistis, mereka secara bertahap akan melihat bahwa hasil tidak akan sempurna, tidak mengarah pada konsekuensi negatif yang mereka harapkan dan takutkan. Dan yang terakhir, dengan cara berbicara dengan siswa tentang belajar untuk menerima kritik. Nah, perfeksionis sering melihat kritik seiring dengan serangan pribadi dan menanggapinya dengan membela diri. Di sini kita bisa membimbing siswa untuk menjadi lebih objektif tentang kritik dan tentang diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hubungan mengajar atau menjangkau siswa yang tidak tertarik atau terasing. Berikut adalah beberapa cara Anda mungkin gunakan untuk menjangkau siswa yang tidak tertarik atau terasing. Yang pertama, berusaha dalam pengembangan hubungan positif dengan siswa. Nah, jika siswa yang tidak tertarik atau terasing tidak menyukai Anda, sulit untuk membuat siswa bekerja menuju tujuan prestasi apapun. Nah, kita bisa menampilkan kesabaran. Tetapi, bertekadlah untuk membantu siswa. Dan kita bisa juga mendorong kemajuan yang mantap meskipun ada kemunduran atau perlawanan. Nah, yang kedua, buat sekolah lebih menarik secara intrinsik. Nah, di sini untuk membuat sekolah menarik secara intrinsik untuk jenis siswa, kita bisa mencari tahu minat siswa apa dan mungkin memasukkan minat tersebut dalam tugas yang Anda buat. Nah, yang ketiga, ajarkan strategi untuk membuat karya akademis lebih menyenangkan. Di sini kita bisa membantu siswa memahami bahwa mereka menyebabkan masalah sendiri dan menemukan cara untuk membimbing mereka dalam berbangga dalam pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, pertimbangkan mentor. Nah, di sini pikirkan mengenai meminta bantuan seseorang mentor dalam komunitas atau siswa yang lebih tua yang Anda yakin akan dihormati siswa tidak tertarik atau terasing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.